Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para siswa sekalian. Jumpa kembali dengan Betandang Channel. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang alat musik tradisional. Semoga saja video pembelajaran ini bermanfaat sekaligus bisa memberikan pemahaman dan pencerahan kepada siswa, khususnya kelas 10. Para siswa sekalian, musik merupakan media seni yang digunakan manusia untuk mengungkapkan perasaan, gagasan, ide, imajinasi, kreativitas, dan ekspresi seninya melalui bunyi-bunyian atau suara. Menurut perkembangannya, musik terbagi ke dalam dua jenis, yaitu musik tradisional dan musik modern. Musik tradisional yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat pemiliknya ini hidup secara turun-temurun, dipertahankan sebagai sarana hiburan. Setidaknya ada 3 komponen untuk menjaga keberlangsungan musik tradisional di tengah masyarakat pendukungnya, yakni seniman, musik itu sendiri, dan masyarakat penikmatnya. Saya lagi di rumah guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. B. Latar belakang musik tradisional. Musik sudah ada sejak zaman purbakala dan dipergunakan sebagai alat untuk mengiringi upacara-upacara kepercayaan. Perubahan sejarah musik terbesar terjadi pada abad pertengahan. Disebabkan terjadinya perubahan keadaan dunia yang makin meningkat. Musik tidak hanya dipergunakan untuk keperluan keagamaan, tetapi juga dipergunakan untuk urusan duniawi. Terdapat tahapan-tahapan perkembangan sejarah musik Indonesia. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, masa sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Pada masa ini, musik dipakai sebagai sarana kegiatan ritual masyarakat. Dalam beberapa kelompok, bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh anggota badan atau alat tertentu diyakini memiliki kekuatan magis. Instrumen atau alat yang dipergunakan umumnya berasal dari alam sekitarnya. Kedua, masa setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Pada masa ini berkembanglah musik istana, khususnya di Jawa. Saat itu musik tidak hanya dipakai sebagai bagian ritual saja, tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan keistanaan. Sebagai sarana hiburan para tetamu raja misalnya. Yang seterusnya adalah masa setelah masuknya pengaruh Islam. Selain berdagang dan menyebarkan agama Islam, para pedagang Arab juga memperkenalkan musik mereka. Alat musik mereka berupa gambus dan rebana. Dari proses itulah muncul orkes-orkes gambus di tanah air Indonesia hingga saat ini. Para siswa sekalian, membicarakan tentang musik Nusantara sama artinya dengan menyebut seluruh ragam seni musik yang hidup, tumbuh, dan berkembang di wilayah negeri ini. Musik Nusantara adalah musik yang berkembang di seluruh wilayah kepulauan dan merupakan kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Musik Nusantara tersebar hampir di seluruh pelosok negeri dan masing-masing daerah mempunyai ciri khas yang berbeda. Menurut Purba, musik tradisional tidak berarti bahwa suatu musik dan beragam unsur di dalamnya bersifat kolot, kuno, atau ketinggalan zaman. Tetapi, musik tradisional adalah musik yang bersifat khas dan mencerminkan kebudayaan suatu etnis atau masyarakat tertentu. Para siswa sekalian, berikutnya adalah fungsi musik tradisi. Baik para siswa sekalian, kita bahas satu persatu fungsi musik tradisi. Yang pertama adalah sarana upacara adat budaya. Musik di Indonesia biasanya berkaitan erat dengan upacara-upacara kelahiran, kematian, perkawinan, serta keagamaan dan kenegaraan.
Pada beberapa daerah, bunyi yang dihasilkan oleh instrumen atau alat tertentu dipercaya mempunyai kekuatan magis. Oleh sebab itu, instrumen seperti itu digunakan sebagai sarana kegiatan adat istiadat masyarakat. Yang kedua adalah fungsinya sebagai pengiring tarian. Di berbagai wilayah di Indonesia, bunyi-bunyian atau musik dibuat oleh masyarakat untuk mengiringi tari-tarian khas daerah. Oleh karena itu, kebanyakan tarian khas daerah di Indonesia hanya dapat diiringi oleh musik daerahnya sendiri-sendiri. Selain musik daerah, musik pop dan dangdut juga digunakan untuk mengiringi berbagai tarian modern, seperti poco-poco, dansa, dan lain sebagainya. Berikutnya, yang ketiga adalah sarana hiburan. Dalam hal ini, musik adalah salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas kegiatan harian, serta sebagai sarana rekreasi dan ajang pertemuan dengan warga lainnya. Berikutnya adalah sarana komunikasi. Di beberapa tempat di Indonesia, bunyi-bunyian tertentu yang mempunyai makna tertentu untuk anggota kelompok masyarakatnya. Biasanya bunyi-bunyian itu mempunyai pola ritme tertentu dengan menjadi tanda untuk anggota masyarakat atas suatu peristiwa atau kegiatan tertentu. Alat yang biasa dipakai dalam masyarakat Indonesia yaitu kentongan, lonceng di gereja, dan beduk di masjid. Berikutnya adalah fungsi sebagai sarana ekspresi diri. Bagi para seniman, baik pencipta lagu atau pemain musik, musik merupakan media untuk mengekspresikan diri mereka. Melalui musik mereka mengaktualisasikan potensi dirinya. Melalui musik juga mereka mengungkapkan perasaan ataupun emosi, pikiran, gagasan, dan cita-cita tentang diri, masyarakat, dunia, dan Tuhan. Berikutnya adalah untuk sarana ekonomi. Bagi para musisi dan artis profesional, musik tidak saja sekedar berguna sebagai sarana ekspresi dan aktualisasi diri, melainkan musik juga merupakan sumber penghasilan. Para siswa sekalian, berikutnya adalah jenis alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Berbagai macam alat musik yang ada, baik tradisi maupun barat, dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis. Ada banyak jenis penggolongan alat musik. Salah satunya adalah penggolongan berdasarkan sumber bunyinya. Apa sajakah jenis alat musik berdasarkan sumber bunyinya? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah idiopon. Alat musik jenis ini menggunakan getaran pada badan alat musik itu sendiri sebagai sumber bunyi. Cara memainkannya pun bermacam-macam. Ada yang digoyang-goyang, dipukul, ditepuk, dan sebagainya. Bunyi yang ditimbulkan juga sangat bervariasi, tergantung dari jenis bahannya. Contoh alat musik idiopon adalah bel, kulintang, simbal, marakas, dan gong. Yang kedua adalah membranopon. Alat musik jenis ini menggunakan lapisan tipis yang dibentangkan secara kuat di salah satu sisinya. Membran ini kemudian digetarkan untuk menghasilkan bunyi, umumnya dengan cara dipukul. Contoh alat musik jenis ini adalah drum, kendang, dan rebana. Yang ketiga adalah kardopon. Alat musik yang termasuk golongan kardopon memiliki sumber bunyi berupa dawai. Alat musik jenis ini menggunakan dawai yang dibentangkan secara kuat antara dua titik tertentu. Dawai tersebut kemudian digetarkan untuk menghasilkan suara. Umumnya, alat musik jenis ini memiliki rongga resonansi di bawah dawai-dawainya. Rongga ini berguna untuk memperkuat bunyi yang dihasilkannya. Contoh alat musik jenis ini adalah gitar, biola, harpa, dan piano. Berikutnya adalah aeropon. Aeropon adalah jenis alat musik lainnya yang menggunakan sumber bunyi berupa udara.
Alat musik jenis ini memiliki bagian yang berisi udara. Getaran udara di dalam alat musik inilah yang menimbulkan bunyi. Alat musik jenis ini biasa dimainkan dengan cara ditiup atau dipompa. Contoh alat musik aerofon adalah flute, trompet, harmonika, dan akordeon. Yang kelima adalah elektropon. Jenis ini baru muncul belakangan seiring munculnya alat musik elektrik. Sesuai namanya, alat musik ini menggunakan komponen elektrik sebagai sumber bunyinya, baik sebagai pengendali getaran dan bunyi yang dihasilkan secara keseluruhan maupun hanya sebagai penguat bunyinya saja. Contoh alat musik elektropon ini adalah keyboard dan gitar elektrik. Para siswa sekalian, berikutnya adalah jenis alat musik tradisional berdasarkan cara memainkannya. Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman budayanya. Salah satu adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia memiliki nama dan kegunaan yang unik di masing-masing daerah. Para siswa sekalian, berikutnya adalah simbol dalam musik tradisi. Musik tradisional di wilayah Nusantara masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Perbedaan karakter musik tradisional tersebut terletak pada pola dan irama. Selain itu, juga instrumen musik dan bahasa yang digunakan. Sebagaimana cabang seni yang lain, musik syarat dengan simbol-simbol tertentu yang berhubungan erat dengan makna tertentu dalam kehidupan masyarakat pendukungnya. Simbol tersebut tampak pada karakter bunyi yang dihasilkan oleh instrumen tersebut dan vokal suara manusia. Secara musikal, simbol-simbol musik tampak pada elemen-elemen di dalamnya seperti tinggi rendahnya nada, ritme, dinamika, dan tempo. Demikianlah para siswa sekalian, video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.